Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alan nikah wasilam bainal anam wa fasilam bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahallal halala wa harramal haram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jemaah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya nanti. Ada yang wali saudara? Enggak ya? Anaknya ya Pak ya? Ya. Ini bapak anaknya juga? Bapak anaknya juga? Adik ya? Nah, ini wali saudara berarti. Kemudian yang berbahagia kedua calon mempelai dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Pagi ini patut kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di Balai Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir ini. Itu juga merupakan salah satu sayangnya Allah kepada kita. Karena apa? Karena diberikan kepada kita kekuatan, diberikan kepada kita umur panjang, diberikan kesehatan, nah, kemudian diberikan juga kepada kita kesempatan, sehingga saudara hadir di sini dalam rangka mengikuti rangkaian prosesi pernikahan saudara. Jadi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, ada beberapa rangkaian yang harus saudara lalui. Yang pertama tentu ya, secara administrasi kenegaraan, saudara harus mengurus persyaratan pernikahan itu ke kepala desa setempat. Kemudian saudara mendaftarkan ke sini. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya Anda mengikuti kursus calon pengantin, atau yang lazim kami katakan adalah suscatin, kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin ini dilaksanakan itu di pranikah, artinya sebelum nikah itu dilaksanakan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan materi kepada saudara, memberikan pemahaman kepada saudara bahwa menjalankan kehidupan rumah tangga itu begini gitu loh. Nah, jadi nanti di situ akan disampaikan kepada saudara bagaimana nanti menjalin kehidupan rumah tangga, bagaimana nanti untuk menjaga kelestarian kehidupan rumah tangga, bagaimana nanti saudara akan saling memberikan pelayanan dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana Anda akan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat setempat, bagaimana nanti Anda akan menjalin silaturahmi dengan kedua orang tua. Nah, di sini kan perlu kami berikan materi-materi seperti itu supaya apa? Supaya nanti kehidupan rumah tangga saudara itu memang betul-betul itu dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian sesuai dengan hukum Islam. Artinya yang kita harapkan adalah rumah tangga yang Islami. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, ada beberapa hal
yang perlu saya sampaikan kepada saudara dalam materi kursus calon pengantin hari ini, karena sesungguhnya ada beberapa pemateri yang akan memberikan wejangan kepada saudara dalam rangka Anda akan menjalankan kehidupan rumah tangga itu. Tadi saya katakan bahwa beberapa kali kursus calon pengantin itu sesungguhnya pematerinya nanti ada dari kepala kantor urusan agama kecamatan, ada dari penghulunya, ada dari penyuluhnya, ada dari MUI-nya nanti. Kemudian ada juga dari puskesmasnya, dari pihak kesehatan, ada dari BKKBN, ada dari lembaga adat. Dan itu semua bertujuan agar apa? Agar rumah tangga yang akan saudara bina itu memang betul-betul matang dan Anda akan menjalankan sesuai dengan tujuan berumah tangga itu untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, saudaraku sekalian, saudara-saudara sekalian, maka oleh karena itu saya hanya menyampaikan paling tidak nanti ada 5 makna pernikahan yang harus Anda pahami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu. Yang pertama apa? Yang pertama, saudara harus memahami dari arti pernikahan itu sesungguhnya apa. Nah, jangan nanti umpamanya orang nikah gitu nikah, orang kawin gitu kawin, sementara kita sendiri tidak memahami apa makna yang terkandung di dalam itu. Hal ini akan saya awali, kata Nabi itu seperti apa? Ya ma'syaros sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemudi, kata Rasul, kalau kamu sudah sanggup untuk nikah, nikahlah. Jadi makanya di awal tadi saya tanya, Anda sudah sanggup, Anda sudah sudah mampu atau tidak berumah tangga itu. Nah, kata Nabi kalau kamu sudah sanggup untuk nikah, nikah. Karena apa? Karena dengan pernikahan itu nanti akan dapat pertama agoddul lil basar, akan dapat menjaga pandangan mata. Jadi begitu. Kalau sekarang kan belum bisa Anda menjaga pandangan matanya. Masih kalau nengok cewek yang cantik umpamanya masih terbelalak lagi matanya gitu. Jadi gitu. Tapi ketika Anda sudah menjadi seorang suami ataupun istri nanti, maka itu akan terjaga. Pemahaman ini sesungguhnya bahwa artinya tidak ada lagi Anda melihat orang yang paling cantik di atas dunia ini kecuali pasangan Anda. Kalau Anda masih membeda-bedakan nanti umpamanya masih cantik lagi artis daripada istri Anda, ini rumah tangganya nanti akan bermasalah. Percayalah dengan saya. Oh iya. Nah, oleh karena itu, makanya dengan menikah itu akan dapat menjaga pandangan mata. Kemudian wa ahsanul lil farj. Kemudian dengan menikah itu akan dapat menjaga kehormatan diri. Akan terhindar kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Saya nanya dulu ini. Anda pacaran apa tidak? Ini itu dulu. Siapa namanya tadi? Pak Jirin. Anda pacaran? Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun. Ini? Enggak pacaran. Ya, oke. Ini? Anda pacaran? Tidak. Kawan-kawan dekat gitu. Kawan-kawan dekat gitu. Nah, baik. Nah, andai umpamanya saudara akan lebih lama karena akrabnya saudara, sehingga nanti kemana-mana bersama. Kalau sudah umpamanya seorang laki-laki dan perempuan itu sudah berdua-duaan, yang ketiga apa? Yang ketiga setan. Maka setan nanti akan membujuk saudara. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mulai dari Anda pegang
kemudian Anda peluk, kemudian Anda cium, sudah itu sampai lebih mendalam daripada itu. Itu akan selalu itu. Nah, agar terhindar saudara dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dikatakan oleh zina, maka Nabi itu mengatakan nikahlah. Begitu. Nah, oleh karenanya, adik-adikku sekalian, ketika Anda umpamanya sudah sanggup untuk menikah, dengan pernikahan itu matu nanti akan terjaga. Kemudian nanti kehormatan diri kita akan terjaga. Dan nikah itu juga merupakan sunnah Nabi. Jangan pula nanti berpikiran bahwa pernikahan itu akan membuat kita nanti sengsara. Saya tidak maulah nikah nanti sakit hati be. Saya tidak maulah nikah umpamanya karena nanti ngasih anak orang makan be. Kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, an-nikah sunnati. Faman rogiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Orang yang tidak mau mengikuti sunnahku tidak termasuk umat Nabi. Jadi gitu. Nah, jadi Anda harus memahami bahwa arti pernikahan itu, kalau secara perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang akan menjadi suami istri, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu menurut undang-undangnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ikatan lahir batin, berarti nikah itu misakon golizo, perjanjian suci. Jadi ikatan lahir batin tidak boleh dipermainkan. Andai Anda mempermainkan pernikahan itu, nanti satu contoh dalam kehidupan rumah tangga, aras akan jadi goncang. Karena hakikat nikah itu, hakikat dari ijab kabul itu sesungguhnya penyerahan tanggung jawab. Wali mengatakan nih, apa kata wali? Ya fulan bin fulan, engkau aku nikahkan dengan adik kandungku, katakan seperti itu. Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku. Nah, itu sesungguhnya penyerahan tanggung jawab. Makanya, kalau boleh dirubah bahasa itu sekarang, untuk zaman modern ini, zaman now sekarang ini, yang lebih tepat sebenarnya apa? Satu contoh, Fulan bin Fulan, kata walinya, saya serahkan tanggung jawab saya selama ini kepada engkau. Maka Anda akan jawab, saya terima tanggung jawab itu. Tapi karena bahasa ijab kabul itu adalah bahasa syar'i yang tidak boleh dirubah, maka tetap memakai kalimat angkah tukah. Engkau aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Sianu, dengan mas kawinnya apa umpamanya? Dengan mas kawin berupa uang 200.000 rupiah, katakan seperti itu, dibayar tunai. Lalu Anda akan menjawab, saya terima nikahnya. Nah, ketika itu terjadilah dialog penyerahan tanggung jawab dari si orang wali yang bertanggung jawab mulai dari dia lahir sampai dia menikah. Kemudian berubah tanggung jawab itu dari mulai Anda mengatakan saya terima sampai nanti kepada ajal menjemput. Makanya sekarang ini gini, kalau siapa namanya? Tri. Kalau si Tri ini berbuat dosa kepada Allah, yang berdosa siapa? Yang berdosa dia dan orang tuanya. Jadi gitu. Tapi kalau dia sudah menikah nanti dengan Anda,
masih dia berbuat maksiat kepada Allah, masih dia berbuat dosa kepada Allah. Yang berdosa siapa? Yang berdosa istrinya. Kemudian Anda dapat bagian batang. Orang tuanya masihkah berdosa? Enggak lagi. Karena apa? Karena sudah diserahkan tanggung jawabnya. Jadi gitu. Makanya yang harus kita pahami itu adalah bahwa pernikahan itu di samping dia bertujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahmah, kemudian makna yang kedua yang terkandung di dalam pernikahan itu adalah bahwa nikah itu perjanjian. Perjanjian secara langsung. Itu di mana itu perjanjian itu diucapkan? Baik di hadapan walinya, di hadapan dua saksinya, terlebih-lebih Anda bahwa berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya begini, ya Allah, saya berjanji akan memperistrikan si Anu, kemudian akan saya jadikan sebagai pasangan hidup saya, dan saya bertanggung jawab terhadap dia. Itu sesungguhnya. Dan perjanjian itu dengan siapa? Perjanjian itu bukan hanya saja kepada istri Anda, bukan hanya saja kepada orang tuanya, bukan hanya di hadapan orang banyak dan dua saksi, tetapi adalah terlebih-lebih yang harus Anda pahami bahwa Anda berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Basing-basing janji dengan Tuhan. Walat dua nih. Nah, ini harus Anda pahami ini. Nah, adik-adikku sekalian, jadi oleh karena itu, makanya nanti ketika Anda sudah berjanji, itu bahkan nanti ada lagi Anda akan membacakan sigot taklik tolak. Sigot taklik itu paling tidak ada 4 poin nanti yang harus Anda ucapkan secara zohir, yang harus Anda ucapkan secara nyata, yang harus Anda tanda tangani nanti. Apa janjinya? Yang pertama, bahwa Anda akan memberi nafkah. Itu perjanjian. Apabila saya, 1, tidak memberi nafkah selama 3 bulan lamanya. Jadi jangan sampai pula nanti Anda pergi dari rumah itu umpamanya anak mana, nak pergi merantau kan gitu umpamanya kan. Pergi tempat bekerja tempat lain umpamanya ndak tahu lagi tepi tengahnya. Ngasih nafkahnya ida, ngirim duit ida, segala macam ida, bertanyunya lah ida. Nah, jadi gitu jangan sampai nanti. Dan itu nanti ada tertera dan di situ Anda akan lihat nanti. Dan juga Anda akan berjanji bahwa tidak akan meninggalkan istri itu selama 2 tahun berturut-turut. Atau satu contoh, Anda nanti tidak akan membiarkan istri itu selama 6 bulan. Nyus rumah lah. Nyus rumah lah. Tapi suami bak kata suami lah, istri bak kata istri lah. Kata istri, kau kalau nak makan, masaklah dewi. Bini macam tu pula. Kau kalau nak belanja, carilah dewi. Nah, jadi, serumah lah. Nah, itu artinya membiarkan. Atau menyakiti badan atau jasmani. Kekerasan dalam rumah tangga artinya. Nah, apabila istri tidak menerima perlakuan seperti itu yang Anda lakukan, kemudian dia nanti akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini perlu saya sampaikan. Jangan nanti umpamanya karena suami tidak pulang selama 2 tahun, lalu nanti Anda akan mengatakan, oh itu talaknya sudah jatuh. Enggak. Jangan berpikir seperti itu. Karena ada beberapa permasalahan yang dilaporkan dengan kami, gitu, karena suaminya pergi merantau ke Malaysia, katakan model itu karena 2 tahun, lewat 2 tahun tidak ada balik-balik gitu. Lalu apa? Lalu katanya, dan tidak tahu, apa namanya, tidak ada cerita, tidak ada berita gitu. Nah akhirnya apa katanya? Berarti
talaknya sudah jatuh karena diucapkan waktu pernikahan dulu. Oh tidak. Artinya apabila istri tidak menerima itu, kemudian Anda nanti menggugat ke pengadilan. Setelah Anda melaporkan ke pengadilan, Anda menggugat ke pengadilan, lalu nanti umpamanya diterima oleh pengadilan itu dan diproses. Barulah nanti permohonan Anda akan dikabulkan. Maka jatuhlah talak 1 kepadanya, maka cuma 1 yang jatuh. Jadi begitu. Jangan nanti ketika ndak do ngasih duit umpamanya lalu talaknya lah jatuh. Oh tidak. Nah, jadi gitu. Artinya yang Anda pahami, yang harus Anda pahami bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian. Perjanjian kepada semua pihak. Anda berjanji kepada negara, Anda berjanji kepada orang tua, Anda berjanji kepada masyarakat, terlebih-lebih Anda berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Artinya tuh ikatan lahir batin tadi, sehingga apapun yang akan Anda laksanakan itu merupakan kewajiban masing-masing. Bahwa apapun yang Anda lakukan dalam kehidupan rumah tangga itu sudah dihalalkan oleh Allah. Karena apa? Karena sudah diikat, lahir batinnya sudah diikat. Makanya di situ muncul. Apa yang muncul di situ? Ketika Anda sudah mengatakan, ketika umpamanya seorang wali sudah mengijabkan, mengatakan, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku atau dengan adik kandungku, kemudian Anda mengatakan, saya terima pernikahannya, maka seorang suami istri itu, Anda sudah sah menjadi seorang suami istri. Setelah Anda sah menjadi seorang suami istri, maka di pundak saudara masing-masing terpikul beberapa kewajiban. Apa itu? Kita lihat. Suami berkewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang merupakan hak istrinya. Kemudian istri berkewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang merupakan nanti hak suaminya. Jadi hak dan kewajiban suami istri itu yang juga Anda harus pahami. Yang pertama apa? Sebagai seorang suami itu, coba Anda dengar dulu. Sebagai seorang suami, Anda pertama berkewajiban sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Anda sebagai imam. Anak dan istri, nanti istri dan anak merupakan makmum dalam kehidupan rumah tangga itu. Imamnya siapa? Anda. Pemimpinnya siapa? Anda. Kepala keluarganya siapa? Ya Anda sebagai suami. Jangan jadikan nanti istri sebagai kepala rumah tangga. Kacau itu nanti. Akhirnya ada sinetron apa namanya? Suami takut istri gitu ya? Iya kan? Yang istrinya pada merantau kan gitu, tigalah suaminya kan gitu. Ada sinetronnya kalau tidak salah kemarin seperti itu. Nah, itu yang pertama. Sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin wanita. Tapi sebagai seorang pemimpin, jangan seenak dewe gitu loh. Mentang-mentang jadi laki. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi nih. Kau harus nurut apa kata saya. Kau kan bini, kau kan istri. Saya kok laki, kau harus nurut apa kata saya. Tidak juga seperti itu. Dalam rumah tangga itu tentu harus seia dan sekata juga. Jangan mentang-mentang jadi laki umpamanya overacting gitu. Lalu bukan main lah pokoknya. Nah, kemudian kewajiban kedua apa? Kewajiban kedua menutupi kebutuhan rumah tangga. Ini harus Anda lakukan. Kerja apa? Kerja di PT. Kerja di PT. Penghasilan berapa? Sekitar 3-an lah kurang lebih. 3 jutaan. Kurang lebih. Si siapa namanya? Berusaha, Pak. Hah? Buruh sawit. Ya. Manen kah? Omuan. Ya. Berapa penghasilanmu per bulan?
sekitar 5-an. Sekitar 5 apa? 500? 5 jutaan? Iya. Oh ya. Oke. Dapat segitu rata-ratanya? Ya. Tapi jangan angkat yang besar-besar. Kaget kau angkat yang gedang-gedang. Kan ada tuh yang besar tuh. Ringan, Pak. Patah kaki. Bukan hanya kaki pas nak muatnya tuh umpamanya ditimpunya. Kan gitu. Siapa namanya lagi? Nah, saya lupa terus nih. Pak Jering. Kerja apa? Mobil. Bawa mobil. Mobil apa? Mobil kantor. Mobil kantor batu bara. Batu bara, kawin. Mobil batu bara, mobil sawit. Tapi di mana-mana. Di mana-mana apanya nih, Mas? Oh iya. Berarti masih nyambung itu. Nggak, rutinnya apa? Rutinnya Bawa apa? biasanya taruh mobil sendiri, Pak. Oh, mobil sendiri. Ya. Beli sendiri kemarin? Bapak lah. Itu bukan mobil sendiri namanya, masih mobil bapak. Ah, kau pun. Iya, kalau mobil bapak kan Ya, nanti kalau kau macam-macam tarik bapak mobilnya gimana coba? malah Nah. nggak sanggup. Kok nggak sanggup pula kau bilang? Bapaknya udah tua. Dia nggak sanggup. Nah, baik. Berapa kira-kira penghasilan? Rata-rata 4 juta. Rata-rata 4 juta. Kenapa ini saya tanyakan? Supaya calon-calon istri ini tahu berapa penghasilan calon suaminya. Udah dengar kan? Nah, kira-kira nanti cukup apa tidak itu? Gimana? Ini sekitar 3 jutaan. Dia sekitar 5 jutaan. Sekitar 4 jutaan. Kira-kira Anda cukup enggak nanti? Hah? 3 juta? Cukup? Itu dikasih dengan saudara bukan semua itu nanti. Gimana Zanna? Cukup? Kurang lebihnya cukup, Pak. Cukup ya? Siapa cukup ya? Nah gitu. Nanti saya akan kasih triknya biar cukup. Ya. Jadi mencukupi kebutuhan rumah tangga, itu kewajiban suami. Dari segi apa? Dari segi makannya, dari segi minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tempat tinggalnya. Jadi gitu. Anda kalau mau terlihat istrinya cantik, bedaknya dibelikan. Paham itu? Dikasih duitnya. Jangan nanti umpamanya istri mau cantik. Kan gitu umpamanya. Sementara nanti cuman ngasihnya umpamanya seminggu, pokoknya seminggu ini jatah. Cukup, nggak cukup, harus cukup. Tambah kurus istri saudara, percayalah dengan saya. Pakaiannya juga. Jangan nanti umpamanya mulai dari pagi pakai baju daster itulah umpamanya sampai nanti siang, sampai sore, sampai lagi nanti malam pakai daster itu juga umpamanya. Lah koyak pula tuh ketiaknya. Ya artinya jangan sampai seperti itu. Makanya seorang istri yang baik itu nanti adalah seorang istri yang apabila dipandang suaminya, hati suaminya senang. Nah, kamu kalau supaya senang melihat istri itu, tentu kebutuhannya dipenuhi. Jangan bebini orang bebini awak, nanti tidak bertanggung jawab. Gitu. Ini saya mohon maaf ini semakin lama nih semakin kejam nih bahasa saya ini. Sebab saya nggak mau nanti ketika Anda datang lagi ke sini dengan permasalahan yang sama. Pas 2 tahun, 3 tahun lagi, lah datang pula umpamanya si Pak Jering ke sini umpamanya. Ngapa kau ke sini lagi? Awak kau nak nikah pula, Pak. Ini kan kacau. Jadi cukuplah Anda datang ke kantor KUA ini dengan permasalahan yang sama. Nah, itu maksudnya tuh. Paham ya? Jadi gitu. Bajunya dibelikan. Sudah itu nanti apa lagi? Sudah itu tempat tinggalnya.
saya akan katakan kepada saudara, jangan terlalu lama tinggal di rumah mertua dan orang tua. Oh iya, itu saya sampaikan itu terus. Jangan jadi laki-laki itu cemen. Jangan jadi suami itu nanti lebay. Ah, rumah orang tua saya gedang. Kan gitu umpamanya. Ngarap harta warisan. Jadi maksud saya di situ apa? Anda harus berdiri di kaki sendiri. Jangan berdiri di kaki orang lain. Oh, dia kan bukan orang lain, Pak. Dia kan ayah saya, dia bapak saya, dia mak saya. Iya, tapi itu kan pihak ketiga. Betul apa tidak? Makanya Anda harus berdiri. Jadi kalau sekarang Anda tinggal di tempat orang tua, apapun yang Anda lakukan tidak kelihatan. Anda beli mobil, orang juga akan mengatakan, enak nian Syano tuh, dibelikan mobil dengan mertuanya. Kan gitu. Padahal yang beli gitulah. Apapun yang Anda beli tidak akan kelihatan. Karena apa? Karena Anda numpang. Tapi kalau Anda tinggal nanti di rumah sendiri, di situ akan kelihatan. Walaupun yang Anda punya cuma sendok patah. Tahu sendok patah? Tidak ada lagi tangkainya. Cuman itu yang bisa Anda beli. Dan itu akan kelihatan bahwasanya itu adalah hasil keringat saudara. Jadi berdirilah di kaki sendiri. Jangan ngandalkan orang tua. Jangan ngandalkan keluarga. Paham itu? Makanya saya selalu sampaikan, kalau Anda sudah nikah, jangan terlalu lama nanti tinggal di rumah orang tua dan tinggal di rumah mertua. Berdikari. Tapi jangan pula terlalu cepat. Kata Pak Kwaket, jangan terlalu lama. 2 minggu setelah nikah, setelah pengantin umpamanya kami nak pindah lah. Oh jangan, itu lagi sayang-sayangnya mertua dengan Anda. Jangan dulu. Tapi maksud saya apa? Kalau dianggap Anda sudah mampu, walaupun dengan ngontrak duluan umpamanya, ngontrak rumah tempat tinggal, nggak jadi masalah. Itu maksud saya. Nah, kemudian apa lagi kewajiban Anda sebagai suami? Itu menciptakan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga. Jadi, jangan nanti umpamanya istri itu mati ketakutan, Paham maksud saya? Jadi artinya pas suaminya giliran suami nak balik, umpamanya dia lah mulai gemetaran gitu nah. Kalau laki saya nak balik kok. Giliran manu lagi anak ditamparnya kemarin sebelah kanan katanya kan. Nah, itu maksud itu. Artinya menciptakan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga. Jangan nanti istri salah sedikit umpamanya main celepak-celepuk saja. Itu yang saya maksud. Paham itu? Jangan ada yang namanya saya dengar nanti Anda melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Yang viral siapa? KDRT-nya. Si Lesti. Sampai Jokowi pun berkomentar. Karena dia public figure. Nah, artinya maksud saya apa di sini? Jangan sampai nanti Anda istri salah, lalu main celepak-celepuk, main tampar, main terjang aja. Dia bukan binatang. Dia itu manusia. Saya kasih tahu dengan Anda, istri itu bukan untuk dicaci maki dan bukan untuk ditangani. Tapi istri itu adalah untuk dicintai dan disayangi. Oh begitu dia. Iko nanti cuman apa sepele nian salahnya. Apa? Sayur kebanyakan garam dikit. Bukan main, kau bikin sayur kayak gini memang bengak nih lah, sekubu nih lah, sampai ke orang kubu. Apa pula urusan yang sampai ke orang kubu sana? Atau istri salah sedikit umpamanya main tampar aja. Jangan. Ketika ini Anda lakukan, istri tidak terima atau pihak istri tidak terima, ada bekas di visum di situ, bahwasanya Anda menangani umpamanya, menganiaya, saya pastikan saudara masuk penjara. Jadi gitu.
Sebab apa? Tadi saya katakan, istri bukan untuk dicaci maki dan bukan untuk ditangani, tapi istri itu adalah untuk dicintai dan disayangi. Waktu pacaran bukan main, rasa sayangnya banyak nian. Memori HP pun tak muat lagi dengan rasa sayang kau tadi. Nah, sampai berumah tangga rasa sayang berubah dengan kebencian. Jangan. Nggak boleh terjadi itu. Kenapa tidak boleh terjadi? Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kata Allah. Suami itu adalah, istri itu adalah pakaian suami, dan suami itu adalah pakaian istri. Jeleknya pakaian kita itu karena siapa coba? Karena kita, ngapa pula karena istri? Kau, nak nyalahan orang. Itu karena kita lah. Jadi, bukan karena siapa-siapa. Makanya kalau kita nak nyaman pakai pakaian ini, pakaian nih. Nyaman kita makainya umpamanya. Macam mana supaya nyaman? Kalau dia kotor, cuci, betul? Kalau dia umpamanya agak kusut, dia disetrika. Kalau kurang wangi, kasih parfum, kasih pewangi, betul apa tidak? Kasih molto ke, anpo ke, umpama kispray apa namanya? Nah, jadi begitu. Biar dia tahan lama nanti umpamanya, ya kalau nyucinya, jemurnya jangan di bawah terik matahari yang langsung, kan gitu umpamanya. Maka pakaian itu akan utuh dan kita nyaman makainya. Makanya tadi saya bilang, jangan nanti umpamanya Anda mau, istri Anda, pakaian Anda nanti mau bagus, mau cantik, mau ketika Anda pergi kondangan dengan dia umpamanya tidak malu-maluin, kan gitu. Ya Anda dadani. Apalagi kau nak rayo, baju rayunya nanti belikan. Jadi begitu. Nah kemudian apalagi setelah menciptakan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga itu, yang berikutnya adalah memberikan kepercayaan. Jadi gitu dia. Jangan nanti ketika umpamanya Anda tidak percaya dengan istri, terutama masalah keuangan. Yang paling elok pengelola keuangan dalam rumah tangga itu istri. Percayalah dengan saya. Kalau kita jantan kok, panas manjang bae duit dalam kantong, betul apa tidak? Jadi gitu itu. Tapi kalau istri, kamu kasih umpamanya, nih, untuk seminggu ini kamu kasih umpamanya 1 juta, katakan seperti itu. Dia akan mulai mikir itu, akan di-manage. Jadi gitu. Tapi kalau umpamanya Anda jatahi, hari ini kau kasih 100, besok kau kasih 100. Sudah itu nanti setiap hari dikasih 100. Akhirnya Anda percayalah dengan saya, maka rumah tangga Anda tidak akan lama bertahan. Karena apa? Karena Anda akan dikatakan oleh istri itu nanti apa? Suami yang paling pelit di atas dunia ini. Saya lah nyubuh kemarin itu macam mana peran istri itu saya lakukan. Belanja ke pasar. Kan gitu, Pak. Iya, saya coba. Nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Kalau istri disuruh ke pasar, bawa duit 300.000, banyak terbawanya. Saya coba, bawa duit 500.000, dah ada sebanyak istri itu. Entah berapa macam yang cuma dapat. Karena begitu dia. Makanya, berikan kepercayaan. Nah kemudian apa hak saudara nanti sebagai seorang suami? Itulah kewajiban istri. Coba kamu dengar pula calon-calon istri ini. Pertama, seorang istri itu harus tunduk dan patuh kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tidak ada istilah Anda tidak mau patuh. Makanya saya dari dulu tidak mau jadi istri itulah tuh.
Jadi apapun umpamanya yang diperintahkan suami yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, Anda wajib untuk mematuhinya. Kalau tidak, maka Anda tergolong kepada istri yang nusus, istri yang durhaka. Jadi kewajiban pertama Anda tunduk dan patuh kepada suami, sepanjang yang diperintahkan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Contoh, Dek, buat nawak kopi, Dek. Kata suami, bang, itu air panas adalah di situ. Kemudian gula di situ dalam toples tuh, kopinya ada di situ, buat dewek lah. Apa tidak nanti nyari tukang kopinya? Gitu. Atau umpamanya, apa kata suami? Dek, kalau pergi ke warung tuh pakai jilbab. Itu umpamanya. Sepele enggak tuh kira-kira? Sepele kan? Perintahnya sepele. Lalu Anda menjawab, bang, apalah kata ke warung itu? Awak kula belaki golah. Kan gitu umpamanya. Bukan masalah lah belaki dan tidak belakinya. Karena apa? Karena rambut itu adalah aurat. Oleh suami, dia nggak kepingin nanti aurat Anda terbuka dan dilihat orang lain, kecuali dia sendiri yang melihat. Gitu maksudnya. Kau nanti umpamanya pakailah baju yang tidak bertangan. Lah melebar-lebar pula tuh desiko, lah nampak pula kutang. Lah iyo. Karena saya berani mengatakan, karena sering melihat kadang-kadang dia nutu di tengah kehidupan masyarakat itu seperti itu. Melebar-lebar lah umpamanya. Lah kuyak pula itu desiko. Mana kutang lah pakai kebat. Ini mohon maaf, ini saya sampaikan kepada saudara supaya nanti Anda menjadi istri yang baik. Gitu. Di situ nanti umpamanya pergi pula tuh. Nah. Itu masih syukur pakai kutang tuh. Ada lagi kadang berani nian umpamanya pakai baju daster randar lah pergi. Jangan dilakukan hal yang seperti itu. Jadi saya beritahu nanti ketika Anda jadi seorang istri, jadilah istri yang baik. Tapi kalau suami umpamanya, Dek, belikan awak tua, Dek. Kalau itu tidak perlu ditaati. Itu tidak bisa. Coba minum tua. Baliklah ke rumah kau, awak pentung. Tahu pentung? Tahu ya? Ada itu kayu umpamanya, lalu dipukulkan dengan kayu. Jadi gitu. Terakhir mabuk kapan? Waktu jaman-jaman masih remaja dulu. Sekarang Anda juga masih remaja. Nah, baru-baru kenal masa-masa remaja gitu, Pak. Siang saya tanya, terakhir mabuk kapan? Udah lama, Pak, tahun-tahunan. Ada 2 tahun, setahun yang lalu, 2 minggu yang lalu? Lebih lah, 2 tahun lebih lah. Kapan terakhir mabuk, Ri? Setahun yang lalu, ini tuh? Waktu bara kemarin? Berjudi, yo. Kan sering main ludo. Kalau lah berhenti itu umpamanya, ngumpul beberapa sopir nanti umpamanya, sudah. Awak nengok, apalah main ludo. Main ludo di HP. Duit lah betul tumpuk di situ. Manalah lagi ampera mobil dapat. Kemudian Anda terakhir mabuk kapan? Udah lama, Pak. Sebulan yang lalu. Itu bukan lama itu. Sebulan yang lalu. Nah, artinya anggaplah itu yang terakhir ya. Saya pesan kepada saudara, anggap itu yang terakhir. Jangan lagi coba-coba. Jadi begini, saya kasih tahu dengan Anda. Itu biasanya kalau minuman itu katanya, saya juga nggak pernah nyoba. Setetes pun sampai hari ini sudah 50 tahun usia saya belum pernah saya nyoba.
katanya itu bau mulutnya lama itu hilangnya. Apalagi umpamanya bir, katanya, apalagi anggur apapun lah jenisnya umpamanya, pasti lama hilangnya. Betul apa tidak? Nah, kemudian Anda di luar minuman keras walaupun sedikit, sampai ke rumah masih ada bau minuman itu di mulut saudara. Kemudian Anda minta dilayani dengan istri nyampe di rumah. Apakah minta dibikinin kopi, apakah makan, apakah umpamanya melayani seksual saudara. Maka saya ingatkan kepada Anda, apabila suami itu sedang minuman keras, dalam artian masih ada bau minuman itu di mulutnya, kemudian dia minta dilayani dengan Anda layani, maka Anda tidak ubahnya seperti melayani seekor anjing. Coba bayangkan itu. Makanya saya tanya kapan terakhirnya, bukan saya tanya kapan akan berakhir. Artinya sebelum nikah ini Anda sudah harus stop hal yang seperti itu. Apapun itu yang bentuk miras, katanya minuman keras yang memabukkan, sabu-sabu, ndak ada untungnya. Percayalah dengan saya. Apa untungnya coba? Mati itulah kesudahnya. Nah, jadi oleh karena itu jangan lagi sampai Anda nanti saking marahnya Tuhan sampai untuk nak sembahyang pun dilarang oleh Tuhan kalau kamu mabuk. La taqrabus sholah, kata Allah, wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk dalam artiannya itu bukan bau minuman saja, itu sudah. Nah, jadi gitu. Jadi tunduk dan patuh kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian kewajiban kedua apa? Kewajiban kedua, saudara, adalah memberikan pelayanan yang baik kepada suami. Dari segi apapun. Dari segi makannya, dari segi minuman, dari segi minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tidurnya juga. Berikan pelayanan yang baik. Dari segi makan umpamanya. Berikan pelayanan yang baik. Makanya masak bisa? Hah? Bisa masak? Benar nih, bisa masak? Hah? Nggak takutnya nanti jangan-jangan nanti umpamanya berumah tangga setiap nak makan umpamanya beli nasi bungkus, itu maksudnya itu. Bisa masak ya? Bisa. Dari segi makannya, dari segi minumnya juga seperti itu. Makanya nanti saya selalu sampaikan, Anda tidak perlu mendatangi mbah dukun setelah nikah nanti, supaya umpamanya bagaimana supaya suami saudara tunduk dan sayang kepada saudara. Datangi paranormal, mbah dukun. Mbah, tolong saya mbah, cemanu supaya suami saya itu nanti tunduk dan sayang dengan saya mbah. Ah, iyalah kata mbah dukun itu tadi. Carilah bungo 7 macam, telur ayam dan segala macam. Nggak perlu. Hari ini triknya saya kasih. Anda tidak perlu nanti mendatangi paranormal seperti itu. Anda kalau mau nanti dicintai dan disayangi oleh suami, satu saja yang harus Anda lakukan. Apa itu? Berusahalah memahami apa keinginan suami saudara. Itu aja yang Anda harus paham. Suami itu maunya seperti apa? Dari segi makan, saya berikan contoh. Dari segi makan umpamanya, Anda kalau mau masak nanti tanya suaminya, Mas, panggil apa? Abang, Bang, hari ini abang mau lauknya apa? Kalau nggak tahu kita umpamanya, itu nanti di searching aja di cara bikinnya di internet. Tengok aja di YouTube cara bikinnya. Gitu aja.
Jadi gitu. Oh, saya terserahlah, mau adik mau masak apa aja ya nggak apa-apa. Kan gitu umpamanya. Dari segi minumnya juga seperti itu. Tanya, Anda tahu minuman kesukaannya? Apa? Teh. Kalau dia minuman kesukaannya teh, nggak suka kopi, jangan bikin kopi. Jadi gitu dia. Tahu minuman kesukaannya? Apa? Teh. Itu kopi. Dia sukanya kopi, jangan bikin teh. Udah jelas suami itu nggak suka minum kopi. Tiap pagi dikasih kopi. Udah dibilangin. Saya sebenarnya, Dek, saya nggak bisa minum kopi nih. Gembung perut saya. Katakan seperti itu umpamanya. Saya nggak bisa minum teh, Dek. Kenapa? Karena lain rasanya, nak muntah be kalau minum teh. Katakan seperti itu. Nah, kalau suami itu sukanya kopi, jangan bikin teh. Besok bikin kopi aja ya. Oh iya. Besok paginya datang lagi kopi. Hari pertama akan diminumnya habis. Hari kedua akan tinggal setengah. Nah, hari ketiga masih kopi juga yang datang. Udah dikasih tahu. Akhirnya nggak diminum. Hari berikutnya masih juga itu yang datang. Itu bini apa namanya? Bini bingal namanya tuh. Ya gitu. Nah, jadi adik-adikku sekalian, gampang. Dari segi makannya juga seperti itu. Suami itu kalau lauk itu umpamanya, kalau ayam nggak suka ayam potong yang putih itu, sukanya ayam kampung. Jangan bikin ayam potong, bikin ayam kampung. Kalau ikan tuh nggak suka ikan teri, dia sukanya umpamanya ikan patin batanghari, kan gitu umpamanya. Ikan patin batanghari itu kalau kami di Tebo, itu 200.000 sekilonya. Bikin 2 kilo sehari. Ya kan gitu, kan kesukaannya model itu. Tapi jangan Anda sebagai suami itu mau makan yang enak, ngasih belanjonya 50.000. Apa dapatnya? Mau makan bukan main, nak ayam kampungnya. Kalau ikan patin, nak ikan patin batanghari, ngasih belanja 50.000. Cabe udah dapat. Dapat lah. Begitu, tapi dikit dapatnya. Tapi disesuaikan. Nah, yang paling baiknya seperti apa di situ? Yang paling baiknya pakai sifat yang diajarkan oleh Nabi. Apa sifat qanaah? Dalam rumah tangga itu harus diterapkan sifat qanaahnya. Apa itu? Mensyukuri apa yang ada. Jadi gitu. Yang tidak ada jangan paksakan. Lah jelas tidak ada. Nah dipaksakan. Sayu be kadang-kadang sayur nih kepala KUA lagi. Kadang-kadang apa kata istri, bang, tidak dulu bikin sayur, bikin mie lah. Mie jadi golah. Makanya badan segedang kok. Karena udah milih. Ini mana badan lah kurus, umpamanya nanti, umpamanya lah milih-milih. Pula anak makan, ngasih belanja dikit. Lah, mana lah cukup. Yang penting itu saya ingatkan kepada saudara, jangan nanti besar pasak dari tiang, paham? Jangan besar pasak dari tiang. Jangan besar pengeluaran dari pemasukan. Itu maksudnya. Dan kamu sebagai istri juga harus mampu memanage nanti ke ekonomi rumah tangga itu. Jangan, tadi sudah saya tanya penghasilan suami saudara, calon suami saudara itu berapa, Anda sudah dengar. Jangan penghasilannya segitu, umpamanya setiap sekali 2 hari COD tibu. Paket. Pokoknya sekali 2 hari paket datang. Sekali 2 hari, apalagi nak arayo nih. Kan gitu. Itu tidak cukup-cukup itu nanti. Nah, kemudian dari segi tidurnya. Dari segi tidurnya juga harus memberikan pelayanan yang baik. Saya sampaikan ini, mohon maaf kepada para wali. Saya sampaikan ini. Jangan Anda nanti tidur dengan suami pakai celana lepis, kemudian pakai baju jaket, pakai jilbab, pakai masker. Tidur dengan suami. Oh iya. Sudahlah pakai masker, pakai pula bedak beras. Tahu bedak beras? Hah? Bedak apa? Bedak dingin ya? Yang untuk orang ke kebun tuh, nah. Pakai pula itu.
Apa tidak kesiko tangan lakinya? Saya selalu sampaikan di sini kepada calon-calon istri itu, ketika Anda tidur dengan suami nanti, mohon maaf saya sampaikan, pakailah pakaian yang seseksi mungkin. Supaya apa? Supaya nanti suami Anda itu betah tidur dengan Anda. Jangan sampai tidur dengan wanita lain. Anda mau nanti kalau suaminya makannya di rumah, nambuhnya di luar. Itu yang perlu. Kalau nggak mau, kasih dia makan kenyang-kenyang di rumah. Jadi begitu caranya, berikan pelayanan yang baik. Jangan nanti umpamanya suami minta dilayani, apa katanya? Ya, awak lita bang, lita nian. Nah akhirnya ada yang nak bersedekah dengan suami. Lalu tidak ada istilah capek untuk melayani suami, karena surga Anda, kalau sekarang umpamanya apa katanya? Surga berada di bawah telapak kaki ibu, kan gitu katanya. Bagi seorang perempuan, bagi seorang istri, itu ketika dia sudah nikah akan berubah, bukan lagi di bawah telapak kaki istrinya. Artinya, itu di mana? Di bawah keridhaan suaminya. Karena kewajiban pertama Anda tadi, saya ulang, Anda harus tunduk dan patuh kepada suami. Kalau ada dua perintah nih, satu contoh, coba tengok, ada perintah, kata bapaknya, kamu lapis rumah nih, nak, nanti setelah maghrib, kamu datang ke rumah yo, ada pentingnya, perintah apa tidak? Perintah, dari siapa? Dari bapak. Kata suaminya, dek, malam ini kamu tidak boleh kemana-mana, kamu harus temani saya di rumah. Itu perintah apa tidak? Perintah. Perintah siapa? Perintah suami. Siapa yang harus kita dulukan? Suaminya yang harus didulukan. Jadi gitu. Jangan pula orang tua nanti ibu hati gitu nah. Ibu nih nanti lah jadi anak duraku nih anak tuh. Sejak belaki. Tidak. Karena apa? Tidak dikatakan seorang istri itu durhaka kepada orang tuanya sepanjang dia taat kepada suaminya. Jadi gitu. Jadi nanti maksud saya apa? Sebagai keluarga, sebagai orang tua, jangan mendikte kehidupan rumah tangga anak gitulah. Itu yang saya maksud. Biarkan mereka berkreasi dalam kehidupan rumah tangga. Kita orang tua ini cuma nanti melihat ini jalannya di jalan yang tepat apa tidak, kan gitu aja. Kalau tidak, di situ kok nak jalannya bukan model itu, ini bukan model today, dan segala macam, begitu. Nah kemudian kewajiban seorang istri yang berikutnya adalah menjaga kepercayaan suaminya. Jangan suami nanti berangkat bekerja, kawan-kawan lamu masuk juga ke rumah. Paham maksud saya? Jangan nanti suami Anda bekerja nih, Anda di rumah, sehingga nanti laki-laki lain masuk juga ke rumah. Itu yang saya maksud. Apalagi umpamanya suami bawa mobil, bawa batu bara pula ke Talang Duku sana, 2 hari baru nyampe. Di situ harus jaga kepercayaan suami. Jangan nanti istri tidak ada di rumah, suami tidak ada di rumah umpamanya bukan main. Mulailah itu umpamanya memanfaatkan teknologi dengan HP. Pahami itu ya. Jaga kepercayaan suami saudara. Jadilah istri yang baik. Kemudian ketika suami pulang bekerja, sambutlah suami itu umpamanya dengan muka yang manis gitu nah. Dengan senyuman. Jangan suami lalita balik bekerja umpamanya kerut kening saudara itu 40 kerut keningnya. Nengok laki itu umpamanya masam bemkoi. Sehingga laki lah salah tingkah pula. Apa kenanya kok? Jangan, sambut. Dia bawa duit atau tidak, kemudian sambut dengan baik. Jadi begitu. Kemudian kalau dia mau berangkat kerja, iringi dengan doa. Model itu istri yang baik.
Pak suami nak berangkat kerja itu umpamanya, apalah salahnya dalam hati? Doakan, ya Allah, jago suami saya ya Allah. Mudahkan jalan rezekinya ya Allah. Begitu istri yang baik. Iko kadang-kadang suami belum nak berangkat, nyenangnya. Ngapa belum pergi bang? Karena apa? Karena ketika suaminya berangkat supaya nya bebas. Nah, ini jangan. Nah, kemudian seorang ibu itu nanti, seorang istri itu kalau dia diberikan keturunan umpamanya, maka jadilah seorang ibu yang baik. Paham maksud saya? Jadilah seorang ibu yang baik, yang akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Madrasah terbaik bagi anak itu adalah ibunya. Jadi begitu. Berat tugas istri itu, oh iya, berat memang. Tetapi apapun yang Anda lakukan itu merupakan ibadah. Nah, jadi apabila itu Anda lakukan, berarti Anda sudah memahami makna pernikahan yang keempat yang bertujuan membina kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anda tahu, pernah dengar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu? Samawa katanya kan? Sering kan dengar? Ada orang pengantin, Anda pergi umpamanya. Apa kartu artisnya di situ? Yang nyanyi itu. Semoga yang berbahagia hari ini rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, 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 amin. Kartu artisnya di organnya itu. Padahal artis yang di atas tuh jando juga tuh. Nah, gitu. Jadi yang saya maksud apa? Anda paham tidak dengan kalimat itu? Sakinah itu apa? Ada yang belum tahu. Ada yang belum tahu. Berarti Anda sudah tahu? Belum. Oh ya. Sakinah itu adalah rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Yang tenang itu apanya? Yang tenang itu jiwa kita, batin kita. Dengan berumah tangga itu Anda akan tenang. Anda pacaran, belum nikah, umpamanya. Ketika Anda melakukan, Anda berdua-duaan, pegang-pegangan, pasti gundah gulana dalam diri Anda akan muncul. Betul apa tidak? Anda akan takut, paling tidaknya nengok kiri kanan dulu. Ada orang? Sudah itu, lutut saudara gemetaran dibuatnya itu. Nggak ada ketenangan. Tapi dengan nikah itu nanti, itu tidak ada lagi yang seperti itu. Anda mau ngapain saja umpamanya dengan istri Anda, dengan suami Anda, itu nanti Anda akan tenang. Tidak ada lagi orang yang marah. Malah ketika Anda tidak melakukan hubungan suami istri, di situ jadi masalah. Oh iya. Nah makanya adik-adikku sekalian, Anda nanti dalam kehidupan rumah tangga itu harus menjaga ketenangan itu. Kemudian apa? Rumah tangga mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah itu rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Artinya harus Anda tumbuhkan, harus Anda munculkan dalam kehidupan rumah tangga itu nanti antara suami itu saling mencintai dan menyayangi. Jadi gitu. Jangan lebih sayang pula nanti ke orang lain daripada ke bini dewe. Lebih sayang pula lagi ke laki orang daripada laki gitu. Kan kacau. Nah, jadi itu harus Anda jaga. Nah, kemudian agar rumah tangga itu akan lebih baik, maka makna yang kelima yang harus Anda pahami itu bahwa memang antara suami istri itu harus dengan keyakinan yang sama. Artinya seagama. Dan ini saya yakinlah seagama. Agama Islam kan? Islam. Iya. Terakhir sholat kapan? Kemarin Isya. Kemarin Isya. Anda kapan? Lalamo. Anda kapan terakhir sholatnya? Kapan terakhir sholatnya? Hah? Tadi subuh. Anda kapan? Sudah lama juga. Anda kapan? Subuh tadi. Adik gitu. Bisa baca Quran juga? Bisa? Bisa ya?
Enggak, insya Allah saya suruh ambil Quran tuh nanti. Bisa. Saya kalau jawaban insya Allah itu agak kurang percaya saya. Bisa dan tidak bisa baca Quran gitu. Ini Qurannya, Pak. Ada ayat pendek yang hafal. Masa Qul huwallahu ahad nggak hafal juga? Apa, Pak? Nah, ini udah mulai marah kalau memang ayat-ayat kayak gitu ya nggak hafal. Kan kacau itu. jadi gitu. Ya. Kayak nanti rumah tangga Anda kalau ingin baik, laksanakan perintah agama itu sebagai orang yang beragama Islam. Jadi seorang istri ingatkan juga suaminya supaya sholat. Jangan nanti umpamanya Anda kalau bawa mobil katakan seperti itu, siapkan sejadah di belakang itu. Artinya di mobil tempat Anda itu siapkan sajadah, bawa sarung. Jadi di mana waktu sholat, nanti Anda bisa itu. Jangan Anda umpamanya menganggap terganggu perjalanan Anda karena sholat. Tidak ada itu ceritanya. Malah Anda akan diselamatkan oleh Allah. Itu kadang-kadang tidak. Waktu sholat tidak tahu, kadang-kadang akhirnya lontamu kejar target, akhirnya patah mematah as mobil tuh. Jadi gitu. Tapi ketika umpamanya datang waktu sholat, ya, Anda di PT apa bekerja? PKS. Itu kan di waktu sholat, di waktu zuhur pasti istirahat. Itu tadi. Jadi sesibuk apapun Anda laksanakan itu, dan istri juga, ya. Jangan nanti umpamanya halangan terus. Selama sebulan halangan terus. Ngapa tidak semayang halangan? Hah? Orang 7 hari cuman halangan, dan gitu sebulan. Kan kacau itu. Nah, dia begitu. Karena apa? Karena pernikahan itu ibadah, sehingga nanti rumah tangga itu akan lebih baik. Kalau untuk materi, barangkali ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan yang terakhir pesan saya kepada saudara, hiduplah bermasyarakat. Dimanapun Anda tinggal, hiduplah bermasyarakat. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihabli minallahu wa habli minannas. Dimanapun kamu akan tinggal, kamu tidak akan menemukan ketenangan jiwa kecuali nanti apabila Anda menjalin hubungan dengan Allah secara ibadah Anda vertikal, kemudian menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Jangan nanti ada orang gotong royong, Anda tidak mau ikut. Ada nanti orang kemalangan, umpamanya orang meninggal, umpamanya selesai lah pegawai syara itu. Kalau selesainya itu selesai, tanpa Anda pun selesai. Yang takut saya giliran Anda nanti seperti itu, apa? Pas ada keluarga Anda nanti meninggal, apa kata orang banyak itu, kata pegawai syara banyak itu. Selesailah dinya dewi itu, katanya. Nah, ini yang kacau. Tidak ada yang mau tibo. Jadi begitu. Paling tidak ada istilah stormuko. Nampak-nampak lah umpamanya pagi orang nyelawat, kita nyelawat. Ya karena kita umpamanya ada kesibukan, umpamanya biasanya kalau di tempat kami itu ada itu kotak celengan ya. Nah, kita ngisi, umpamanya orang ngisi, kita ngisi. Tapi jangan yang di dalam tuh diambil pula kan gitu. Nah, gitu. Apa sudah itu umpamanya tuh ngelang, enggak nampak pun gitu lagi. Orang enggak jadi masalah itu. Yang penting ada terlihat. Orang gotong royong Anda enggak bisa umpamanya. Apa salahnya Anda belikan umpamanya air aqua gelas itu sekotak mineral itu. Mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada kesibukan ini untuk sekedar minum dan segala macam, atau teh gelas katakan seperti itu. Itu orang nggak jadi masalah. Artinya ada partisipasi. Itulah hidup bermasyarakat. Jangan nanti umpamanya orang di masjid kita tidak mau datang. Orang acara Isra Mi'raj umpamanya di masjid kita tidak mau tibo. Nah akhirnya apa, giliran kita nanti umpamanya orang juga malas gitu. Jadi hidup bermasyarakat. Nah, sehingga nanti insya Allah rumah tangga Anda akan tenang. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.